Cilacap terkini, keluarga besar SMP Negeri 5 Cilacap mlaku bareng ramane Biyunge Cilacap hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 eksklusif program Mlaku-Mlaku Bangun Desa Jaga Indonesia Telusur Pilkada. Bangga bangun desa, lanjutkan. Bangga bangun desa, lanjutkan. Bangga bangun desa, lanjutkan. SMP 5, SMP 5, SMP 5, Keluarga besar SMP Negeri 5 Cilacap serta pejabat lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap mlaku bareng ramane dan Biyunge Cilacap diawali dengan dialog eksklusif dengan Ibu Hajah Teti Rohatiningsih, anggota Komisi 2 DPR RI. Eksklusif Ibu Hajah Teti Rohatiningsih bagaimana kinerja, arah dan tujuan anggota DPR RI Ibu Hajah Teti Rohatiningsih melaku bareng Rama Biyunge Cilacap menempuh jalur yang cukup jauh Pendopo Wijaya Kusuma Sakti Kabupaten Cilacap menuju SMP Negeri 5 Jalan Ketap. SMP 5 dasar. Bupati Cilacap Haji Tato Suwarto Mamuji beserta istri Ibu Hajah Teti Rohatiningsih, anggota DPR RI, pejabat lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap, kepala sekolah, dewan guru, komite POT dan jajaran pendidikan Dinas Pendidikan P&K Kabupaten Cilacap berolahraga pagi dan tentunya mensehatkan inspirasi pendidikan di Kabupaten Cilacap. Eksklusif Jurnal Media. Assalamualaikum. Bagaimana kabar Bunda selama ini? Sehat Bunda? Alhamdulillah. Ya. Kita harus semangat dong. Iya, semangat sehat. Saya mewakili dari ibu-ibu dan wanita SMP 5 Cilacap mau bertanya kepada Bunda. Boleh Bunda? Boleh, Bertanya? boleh. Oh, iya. Selama Bunda
menjadi anggota DPR RI Iya. sekaligus sebagai ibu tim penggerak PKK Kabupaten Cilacap, bagaimana Bunda untuk membagi waktu dan membagi pikiran seperti itu ya, untuk berbagi kepada kami. Terima kasih pada Bapak Wanita SMP Negeri 5 Kabupaten Cilacap yang pagi ini kita bersama-sama menjalankan rutinitas jalan pagi. Mudah-mudahan dengan jalan pagi ini akan menambah semangat kita dalam berkarya, dan tentu pasca pandemi ini kita tidak boleh harus mati gaya kan seperti itu. Terima kasih, pertanyaannya luar biasa, yang memang kalau perempuan itu terjun di dunia politik sepertinya masih tabu gitu ya. Tapi padahal demokrasi di negeri ini sudah dibuka lebar-lebar. Bahkan harusnya ada keterwakilan perempuan di DPR sana itu harusnya paling tidak minimal 30% kuota. Tapi sampai hari ini baru tercapai 20,18%. Jadi yang kuota 30% itu belum tercapai seluruh Indonesia. DPR RI ada 575 anggota, semuanya dibagi dari 9 komisi, satu bagian Menteri Dalam Negeri, luar negeri, kedua adalah pemerintahan, yang ketiga adalah hukum, keempat adalah pertanian, perikanan, yang kelima infrastruktur, keenam adalah BUMN, yang ketujuh SDM, energi, yang kedelapan adalah baksos atau sosial, yang kesembilan kesehatan, yang kemarin masih kita terganggu kesehatan, yang 10 pendidikan, yang ke-11 adalah Bappenas atau keuangan. Jadi dari 11 komisi ini semua berintegrasi satu dengan lain. Tentu di masa COVID-19 ini kemarin Bunda Teti di Jakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan harus bisa membagi waktu. Apalagi tadi ditanyakan adalah bagaimana membagi waktu antara Jakarta dan Cilacap. Satu sisi Bunda di sini sama-sama disumpah nih, di Jakarta mewakili Bapak Ibu semuanya, warga masyarakat khususnya Kabupaten Cilacap Banyumas dan dapil sini yang di skala nasional keseluruhan. Harus proporsional kapan kita bertugas di Jakarta, kapan tugas di sini, karena sama-sama disumpah. Dulu kita istri bupati otomatis menjadi ketua tim beberapa kata di wilayah kabupaten. Ya dari sudah waktu. Tapi alhamdulillah di kabupaten sendiri PKK sudah berjalan karena masing-masing bidang sudah ada anggotanya, ada yang melaksanakan. Apalagi sekarang zaman demokrasi seperti ini, medsos, IT saking gampangnya kan seperti itu. Jadi pada detik kadang-kadang kemarin di pandemi COVID-19 21 kemarin kita memang WFH kebanyakan, hampir 70% ada WFH, jadi kita bisa daring dalam rapat-rapat kerja dengan mitra kerja, alhamdulillah jadi bisa mendampingi beliau dan bisa maksimal di Kabupaten Cilacap, alhamdulillah bisa membagi waktu dan suami, anak-anak, keluarga dan support. Jadi ini saya sendiri enak di sana. Tentu sebagai Bunda di Jakarta ditugasi di Komisi 2 adalah pemerintahan, tugas dan fungsinya mitra kerjanya adalah 16 lembaga dan bisa membagi. Alhamdulillah semuanya bisa jalan baik ya. Jadi fokus memang di Jakarta Bunda hari Senin sampai hari Jumat. Kalau Sabtu Minggu kadang sini, tapi tidak harus datang fisik kan, karena masih bisa dalam Zoom dan lain-lain rapat-rapat kerja. Ya, itu sebagian kalau yang orang nggak tahu Bunda jadi apa aja sih di sana gitu kan. Karena dia mengaspirasikan apa yang jadi kekuatan kaum perempuan yang selama ini termarginalkan, ternyata harus ada yang menyuarakan di sana untuk menentukan sesuatu yang bermanfaat bagi perempuan di masa yang akan datang. Yang selama ini kan konotasinya perempuan adalah sumur, dapur, dan kasur gitu ya, domestik. Tapi ini kita dari kesempatan di era demokrasi ini dikasih kesempatan untuk berkarya di negeri ini melalui jaringan politik. Jadi ibu-ibu sekarang di era milenial abad 21 ini kita harus lebih maksimal lagi mengembangkan empower kita untuk berkarya di negeri ini. Tidak harus jadi anggota DPR, jadi ibu guru juga luar biasa. Jadi ibu rumah tangga yang humble, yang hebat juga luar biasa. Jadi
talenta yang ada di kita ini, masing-masing orang pasti ada, kita keluarkan selama itu masih mau dan mampu, ayo kita berikan yang terbaik, apa yang bisa kita berikan. Jadi kata pepatah romo-romo kayak gitu, apa yang bisa kita berikan bagi sesama itulah ada yang terbaik, kan seperti itu. Jadi niatnya aja sudah sudah ingin membantu, karena pada dasarnya kita dilahirkan di dunia ini kan makhluk sosial yang satu dengan yang lain saling terintegrasi. Mari kita eksplor apa yang menjadi kekuatan dalam diri kita untuk negeri yang tercinta ini, terutama untuk keluarga dan di lingkungan kita. Terima kasih. Ya. Masih ada pertanyaan lagi. Apapun. Ini yang kedua, bagaimana apa langkah-langkah Bunda untuk memajukan Kabupaten Cilacap agar lebih maju, kemudian rakyatnya lebih sejahtera? Oke. Tentu Bunda Teti kan sampai sini Banyumas Cilacap, apa yang menjadi keinginan Kabupaten Cilacap, khususnya kaum perempuan nih yang selama ini tingkat pendidikannya masih di bawah rata-rata kebanyakan, apalagi dari pedesaan. Jadi kita ingin bersama-sama dengan eksekutif dalam kebijakannya, saya anggota dewan memberikan masukan atau bersinergi dengan eksekutif untuk memberdayakan kaum perempuan baik dalam pendidikan formal maupun informal agar kita bisa sama-sama membangun di negeri tercinta ini lebih maksimal lagi. Dan apa menjadi yang suara hati perempuan, suara perempuan itu kan disuarakan di sana sebagai penentu kebijakan yang selama ini ada KDRT, ada diskriminasi, ada banyak hal bagi politik, ekonomi, sosial, itu banyak hal yang masih termarginalkan di luar sana, sehingga Kabupaten Cilacap mari kaum perempuannya berkarya di negeri ini terus menimba ilmu apapun itu, ilmu baik formal maupun informal agar Cilacap depan lebih baik. Di mana ada perempuan yang hebat, di mana perempuan yang sehat lahir batin, disitulah negara akan kuat dan jaya. Gitu kan, seperti itu. Jadi Bunda Teti, Bismillah, ini memang dari sektor pemberdayaan, terutama pemulihan ekonomi di pasca pandemi ini, kebanyakan yang Bunda berikan adalah pelatihan-pelatihan TOT dan lain-lain untuk pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi. Yang selama ini yang di masa pandemi COVID-19 ini yang terdampak adalah kaum perempuan, karena biasanya suaminya kan dapat income, ternyata kan PHK ada yang lain. Perempuan itu yang kemarin yang terkena imbasnya itu memang perempuan, karena manajer di rumah kan perempuan. Sementara ini asupan gizi tidak kurang. Jadi ini yang nanti ke depan juga tetap semangat, tetap kita jangan lelah untuk berkarya di negeri. Mulai kok sekarang perempuan-perempuan hebat ini bisa bekerja dari rumah. Apalagi sekarang dengan transformasi yang luar begitu dibuka lebar, bahkan lintas benua, lintas negara bisa dikaryakan atau dilakukan oleh seorang ibu di rumah. Jadi perempuan-perempuan hebat Cilacap, mari kita berkarya, monggo, baik itu dalam bidang politik, bidang sosial, bidang ketokohan, bidang pendidikan, itu adalah kontribusi yang terbesar untuk negeri yang kita cintai, khususnya Kabupaten Cilacap. Jangan takut untuk bergerak, jangan takut untuk pengen maju. Selama itu kita mau belajar dan belajar, insya Allah bisa. Tidak mungkin tidak bisa selama itu ada kemampuan dan kemauan bagi diri kita sendiri. Mudah-mudahan ke depan ibu-ibu hebat di Cilacap ini terus mengembangkan sayapnya, cakupan untuk membangun Cilacap. Silakan sesuai dengan talenta yang dimilikinya. Udah, itu hanya titip, itu aja, dan mari kita mengisi pembangunan ini. Jangan takut untuk melangkah, jangan takut untuk berkarya. Selama itu niatnya baik, insya Allah ada jalan yang terbaik. Demikian, terima kasih. Ada lagi satu Apa pertanyaan boleh? lagi, Ibu. Ini untuk pendidikannya selama 2 tahun terakhir kan Ya. kita diuji dengan pandemi COVID-19. Ya, betul. Yang terdampak itu bukan hanya kesehatan, Oke. tapi juga dunia pendidikan itu terkena imbasnya, Ya. gitu ya Bunda. Kita harus seorang guru itu harus memberikan pembelajaran jarak jauh gitu ya, Ya. dengan daring juga gitu. Nah, terus bagaimana saran dan pesan Bunda Ya. untuk para guru-guru yang dalam situasi pandemi seperti ini? Ya, tentunya ya kita dihadapkan ke era global yang begitu cepat, begitu luar biasa. Mau tidak mau, suka tidak, kita harus belajar menghadapi adaptasi yang luar biasa ini.
dengan adanya wabah COVID-19 tentu pembelajaran tidak bisa tatap muka. Dan ini bagi guru-guru tetap berikan yang terbaik walaupun memakai daring, tapi tolong kalau nanti pas ada Zoom dengan anak didiknya, anak asuhnya itu berikan yang bahasa ibu yang lembut, karena situasi di rumah seorang bapak dan ibu jadi bu guru itu susah. Jadi dari bu guru lah biasanya semangat anak-anak untuk belajar itu pasti timbul. Biasanya kalau secara kasat mata tuh murid lebih takut ke bapak ibu gurunya daripada bapak ibunya, kan seperti itu, karena dianggapnya bapak ibu itu sudah biasa, tapi kalau bu guru itu dianggapnya dia transfer ilmunya begitu luar biasa, karena bidang pendidikan ini tidak mudah. Itu pesan Bunda nanti ke depan, berilah anak-anak kita, kembalikan lagi pendidikan karakter, itu yang paling penting, yang selama 2 tahun kemarin tidak bisa tersampaikan karena memang tidak bertemu fisik, hanya daring dan daring. Itu pesan ibu, hanya bahasa ibu, bahasa pendidikan karakter ditingkatkan lagi, ditransfer yang sebanyak-banyaknya walaupun menggunakan daring di masa pandemi. Insya Allah kalau semuanya bisa berjalan baik, apalagi sekarang kebijakan dari pemerintah Kabupaten Cilacap dalam penanganan COVID, meminimalisir angka sebaran COVID itu sudah luar biasa. Semua gugus tugas sudah sudah melaksanakan semua. Insya Allah dengan ada vaksinasi, dengan ada gugus tugas di lingkungan sampai ke tingkat grassroots, insya Allah COVID-19 sudah bisa terlewati dengan tahapan demi tahapan. Mudah-mudahan dengan adanya cakupan yang kemarin yang ada kebijakan 6 tahun divaksin untuk anak-anak kita ke depan akan menjadikan semangat belajar anak-anak kita, dan pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan di tahun 2022. Bisa, bismillah semuanya. Dan terima kasih Bu Guru, jangan lelah untuk mentransfer ilmunya, pesan Bunda itu, dan berikan yang terbaik. Pembelajaran lebih banyak sekarang menggunakan bahasa ibu. Udah bisa menjelaskan. Jadi kalau bahasa ibu pasti bahasa kasih sayang. Jadi seolah-olah anak itu anak kita semua. Ya, itu aja yang Bunda sampaikan. Pasti anak-anak kita lebih bahagia. Karena selama ini 2 tahun kangen dia tidak bisa berkumpul dengan teman-temannya, dengan bapak ibu gurunya. Terima kasih untuk Bunda Teti Rohaniningsi yang sudah menginspirasi kami sudah memberikan energi yang positif untuk mendorong para ibu-ibu agar menjadi wanita yang berpikir kreatif dan menjadi ibu yang tangguh. Nah, itu yang Terima kasih Bunda Teti. Saya doakan semoga Bunda sehat, amin, sukses. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama. Sani Arianto, tim liputan Jurnal Media, like, subscribe, share, dan komen.